saya Anthony Primus. Kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian semua untuk membahas terkait dengan nikah beda agama dan beda gereja, apakah dilarang oleh gereja Katolik. Nah, ini seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke saya terkait dengan pasangan beda agama atau beda gereja. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana ajaran gereja Katolik menyikapi pasangan yang beda agama atau beda gereja. Secara prinsipil dalam gereja Katolik memang ada dispensasi khusus untuk umatnya yang ingin menikah campur atau kawin campur beda agama maupun kawin campur beda gereja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saya akan memaparkan. Pada dasarnya gereja sangat menghormati hak kebebasan manusiawi sebagai kodrat, sehingga gereja tidak secara frontal melarang umatnya untuk menikah dengan pasangan yang beda agama atau beda gereja. Biasanya gereja Katolik memberikan anjuran, jadi sifatnya itu hanya berupa anjuran, ajakan. Sebaiknya pihak Katolik tidak meninggalkan imannya yang diakibatkan oleh pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama atau beda gereja. Gereja mempersiapkan pilihan untuk melaksanakan pernikahan campur, lengkap dengan liturgi dan teologinya, baik beda gereja maupun beda agama, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh gereja. Misalnya, kalau pasangan ada yang ingin kawin campur atau nikah campur, ini mereka harus mematuhi beberapa ketentuan dalam gereja Katolik. Nah, ketentuan itu termuat dalam kitab hukum gereja, juga diatur di dalam sana ya, yang antara lain mencakup: pertama, perkawinan campur hanyalah sah bila dilaksanakan di depan seorang diakon, imam atau uskup yang berwenang dan dihadiri oleh minimal 2 saksi. Jadi harus ada pejabat gereja berwenang yang meneguhkan pernikahan tersebut, dan itu biasanya diakon kalau yang didelegasikan, atau imam itu diutamakan untuk pastor paroki. Kalau bukan pastor paroki harus ada yang didelegasikan. Dan yang paling penting sekali adalah kalau dua-duanya itu tidak ada, bisa diupayakan untuk uskup. Kemudian yang kedua, di luar pernikahan, di depan seorang diakon, imam, uskup, dan 2 saksi tersebut tidak boleh dilaksanakan pernikahan dengan tata cara agama lain. Biasanya ada orang, dia sudah melaksanakan pernikahan di gereja, lalu dia pulang ke kampung, dia buat lagi upacara pernikahan di agama dari pasangannya, sehingga dia melakukan 2 kali upacara pernikahan menurut 2 agama dari masing-masing mereka, dan itu tidak disahkan oleh gereja. Jadi kalau gereja selalu menekankan agar hanya 1 kali orang melaksanakan pernikahan, dan itu di hadapan imam, diakon, atau uskup. Jadi tidak sah kalau Anda menemukan pasangan Katolik yang menikah 2 kali, menikah dalam secara Katolik, lalu dia pulang pergi menikah lagi secara agama lain. Tidak pernah dibenarkan dalam gereja Katolik. Kemudian yang berikut, izin dispensasi untuk perkawinan campur barulah diberikan setelah calon mempelai Katolik menjanjikan 2 hal. Nah, pihak Katolik harus membuat pernyataan untuk mematuhi hal-hal ini. Ada 3 hal, yaitu akan tetap beriman Katolik, itu yang pertama. Tidak boleh meninggalkan iman sama sekali. Karena apa?
Kenapa? Karena dengan imannya itu ia mendatangkan keselamatan, rahmat dicurahkan hanya dengan iman Katoliknya. Kemudian yang kedua, akan berusaha sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik semua anak-anaknya secara Katolik. Nah, ini efek dari pernikahan Katolik. Kenapa begitu? Tidak boleh menurut iman atau agama lain. Karena apa? Karena hakikat perkawinan Katolik itu selain untuk kesejahteraan suami istri, juga untuk perkembangan hidup dan pendidikan anak. Itu menjadi tujuan perkawinan. Sehingga agar anak ini menerima berkat dari baptisan Katolik, maka semua mereka itu harus dididik, dibina, dan dibaptis secara Katolik. Nah, ini prinsip yang tidak boleh dilanggar sebenarnya. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa, loh, kalau mereka ini sudah besar, mereka bebas memilih agama. Oh, bukan perkara besar atau kecil, tapi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membina anak-anaknya seturut dengan iman yang ia imani. Tanggung jawab orang tua di sini kita bicara, bukan soal anak ini harus diberi kebebasan. Jadi saya kira jelas ya, ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Kemudian yang berikut, janji tersebut harus diketahui oleh calon mempelai bukan Katolik. Jadi pasangan yang bukan Katolik harus juga tahu. Dan memang sebaiknya pernyataannya itu, kesanggupannya pihak Katolik sebaiknya dinyatakan di depan pihak non-Katolik, sehingga langsung diketahui kesepakatan di antara keduanya, sehingga besok-besok tidak perlu ada konflik di antara keduanya terkait dengan persoalan iman. Nah, yang berikut juga dianjurkan keduanya mengikuti kursus persiapan pernikahan untuk memahami secara mendalam nilai dan ajaran Katolik tentang pernikahan. Jadi, walaupun pasangannya non-Katolik, keduanya tetap dianjurkan untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan secara Katolik. Mengapa demikian? Supaya pihak non-Katolik juga terbantu untuk memahami bagaimana ajaran perkawinan dalam ajaran gereja Katolik, sehingga ia bisa lebih menghargai, menghormati, oh ternyata begitu. Misalnya seperti ajaran tentang pernikahan itu monogam dan tak terceraikan. Jadi pihak yang non Katolik ini harus menghormati pasangan yang Katolik. Dengan cara apa? Tidak boleh menceraikan begitu saja, tidak boleh ia mendua istri, karena ajaran Katolik tidak mengizinkan hal demikian. Nah, saya kira cukup jelas ya. Kemudian mengapa gereja Katolik menetapkan persyaratan tersebut? Nah, mengapa persyaratan itu harus disampaikan? Karena untuk menjaga keselamatan, keutuhan dalam jangka panjang daripada pernikahan pasangan tersebut. Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang ditemukan lalu bosan lepas, atau konflik sedikit ayo cerai. Tidak seperti itu dalam gereja Katolik. Makanya sudah diantisipasi, kesepakatan nikah harus sudah diatur dari awal, sehingga pasangan ini harus mematuhi kesepakatan yang sudah disahkan, diteguhkan dalam gereja Katolik. Karena apa? Karena perkawinan, pernikahan dalam gereja Katolik itu mendatangkan rahmat. Karena apa? Karena baptisan, panggilan imamat umum setiap warga Katolik. Nah, itu kemudian membawanya terus sampai pada pernikahan, dan di situ ia mengalirkan rahmat. Jadi pernikahan itu suci,
dan mendatangkan keselamatan. Jadi suatu yang tidak masuk akal jika seorang menikah hanya untuk bercerai atau bahkan memilih cerai dengan sangat mudah. Gereja sangat mengantisipasi itu. Tidak boleh orang muda menceraikan pasangannya dengan alasan apapun. Makanya kursus persiapan pernikahan itu sudah mengantisipasi hal-hal demikian. Di samping anjuran terhadap pihak Katolik agar tidak meninggalkan imannya, juga dianjurkan jika mungkin agar pihak Katolik mengusahakan pernikahan sakramental. Nah, jadi sebenarnya tidak dilarang nikah campur, tapi dianjurkan sebisa mungkin sebaiknya pihak Katolik mengupayakan pernikahan sakramental, yaitu pernikahan antara orang yang dibaptis Katolik, sehingga keluhuran pernikahan itu semakin lebih kuat karena ajarannya memang kuat. Nah, itu perlu diketahui. Di mana pernikahan antara dua orang yang dibaptis Katolik merupakan pernikahan yang dijiwai oleh semangat Kristus. Oke, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, nah ini salah satu inspirasi nilai dari pernikahan Katolik dalam ajaran Rasul Paulus. Ini seringkali dipakai untuk menjadi salah satu dasar dari pernikahan Katolik. Dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 12 sampai 14. Ini dikenal dengan istilah privilege Paulinum. Jadi primat kewenangan dari ucapan Paulus itu punya kuasa untuk digunakan oleh gereja sebagai ajaran resmi. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Suaminya mana? Yang Katolik. Istrinya yang mana? Yang Katolik. Makanya gereja selalu menganjurkan kalau ada konflik atau berpotensi untuk cerai, pihak Katolik tidak boleh berinisiatif untuk memisahkan atau menceraikan pasangan non-Katolik. Itu karena tugasnya dia, oleh karena sakramen baptis, dia adalah menguduskan pihak non-Katolik. Nah, itu panggilannya. Makanya tidak pernah dianjurkan untuk bercerai. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Nah, ini efeknya perkawinan itu pada anak-anak. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, menarik sekali kan ajaran ini, luar biasa. Rahmat keselamatan yang hadir melalui pernikahan dengan seorang beriman Katolik itu juga memiliki efek keselamatan pada anak-anak. Maka itu segala konflik dan segala persoalan antara suami istri punya efek yang luar biasa terhadap perkembangan dan kehidupan anak-anak. Nah, ini karena apa? Karena anak-anak dalam ajaran perkawinan Katolik adalah tujuan. Anak-anak itu adalah salah satu tujuan dari pernikahan Katolik. Beberapa masalah yang harus dipertimbangkan ketika menikah dengan pasangan beda gereja dan atau beda agama. Nah, ini menjadi pertimbangan saja
yang mungkin baik untuk orang-orang yang ingin menikah beda gereja atau beda agama atau pernikahan campur. Beberapa pertimbangan. Pertama, perbedaan ajaran tentang pernikahan dapat mempengaruhi perbedaan sikap. Jadi kalau nikah beda agama, beda gereja, tentu pihak non-Katolik juga punya ajaran yang tentu saja tidak selalu sama dengan ajaran Katolik. Nah, ini kadang-kadang perbedaan itu bisa menimbulkan konflik. Nah, ini harus dipertimbangkan juga, terutama perbedaan ajaran. Misalnya kalau pihak non-Katolik punya ajaran yang menjelaskan bahwa boleh bercerai, nah pihak Katolik tidak mengizinkan orang bercerai begitu saja dengan mudahnya. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar yang harus menjadi pertimbangan. Bahkan dalam ajaran gereja di luar Katolik masih memungkinkan perceraian pasangan dengan alasan yang bisa saja dicari-cari, bisa saja terjadi. Memang itu potensi-potensi yang bisa terjadi pada pasangan beda atau pasangan nikah campur. Gereja Katolik hanya mengenal dispensasi melalui anulasi bagi pasangan yang masalah hidup berkeluarganya mengancam nyawa dan mengancam iman. Jadi gereja Katolik hanya boleh mengizinkan perceraian, tapi dalam arti dispensasi apabila hubungan suami istri itu mengancam nyawa pihak non-Katolik, pihak Katolik. Apabila pernikahan itu mengancam nyawa pihak Katolik dan juga mengancam iman pihak Katolik. Jadi bukan hanya karena ketiadaan cinta saja, tapi dua hal pokok ini harus diperhatikan. Nah, itu gereja tidak menceraikannya, tetapi memberikan dispensasi untuk pembatalan nikah. Itu yang paling tinggi. Tapi biasanya gereja tidak langsung pembatalan nikah, tapi berusaha untuk memberikan mediasi supaya rujuk kembali. Yaitu melalui apa? Melalui dikasih dulu pisah ranjang selama beberapa waktu, beberapa hari atau minggu. Kemudian keduanya dipersatukan kembali, lalu dicarikan mediasi yang sesuai. Nah, kalau ini tidak berhasil, baru gereja akan mencari tahu apakah pasangan ini ketika melakukan pernikahan ada unsur-unsur yang membatalkan pernikahan mereka yang semula. Nah, itu baru gereja akan mencari, menyelidiki luar biasa. Jadi gereja tidak begitu saja memberikan dispensasi. Nah, ini inspirasi yang menarik menjadi ajaran gereja juga dalam Markus bab 10 ayat 11 sampai 12. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Artinya apa? Artinya ketika orang memilih untuk bercerai, dia tidak serta-merta langsung putus hubungan dengan pasangannya, karena ikatan itu abadi. Sehingga ketika dia menikah dengan orang lain, dia disebut melakukan persinahan. Makanya dalam gereja Katolik itu tidak langsung memberikan dispensasi. Walaupun orang sudah berpisah, sudah tinggal tidak bersama lagi, tapi mereka tetap berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Sehingga kalau mereka sudah punya pasangan baru, tanpa ada keputusan resmi dari gereja, mereka tetap dinyatakan